Tahukah kamu, di saat mayoritas rakyat Indonesia begitu vokal menyuarakan dukungan untuk Palestina, ada sebagian rakyat Indonesia yang justru dengan lantang mendukung, bahkan mengagungkan Israel. Fenomena ini paling kuat terlihat di Papua, namun gema serupa juga bisa kita temukan di Maluku, Sulawesi Utara, hingga di kalangan beberapa komunitas Batak Kristen di Sumatera Utara. Padahal, kita tahu Indonesia dan Palestina punya ikatan sejarah yang sangat erat. Lalu kenapa bisa ada pandangan yang begitu bertolak belakang di negeri ini? Jawabannya ternyata lebih dalam dari sekedar perbedaan pendapat. Cerita ini berawal berabad-abad lalu saat para misionaris Eropa tiba di Nusantara. Bersama ajaran agama, mereka menanamkan sebuah keyakinan teologis yang sangat kuat bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa pilihan Tuhan dan Israel adalah tanah yang dijanjikan. Ajaran ini disebarkan melalui gereja, sekolah, dan komunitas. Dari generasi ke generasi, pandangan ini mengakar begitu dalam, hingga dukungan kepada Israel dianggap bukan lagi pilihan politik, melainkan sebuah kewajiban iman, hingga lahirlah gerakan bernama Sion Kids. Keyakinan teologis itu kemudian diperkuat oleh pengalaman pahit dalam sejarah. Sebagian dari komunitas Kristen di beberapa daerah pernah mengalami masa-masa sulit, konflik, diskriminasi, hingga perasaan menjadi warga kelas 2. Pengalaman ini melahirkan rasa senasib dengan narasi Israel yang mereka kenal, yaitu sebuah bangsa kecil yang dikelilingi oleh musuh namun tetap bertahan karena campur tangan Tuhan. Bagi mereka, Israel adalah cerminan perjuangan mereka sendiri. Di Papua, fenomena ini menjadi jauh lebih kompleks dan terlihat paling jelas. Di sana, dukungan kepada Israel bukan hanya soal iman, tapi juga bercampur dengan politik dan kekecewaan. Selama puluhan tahun, banyak masyarakat Papua merasa terpinggirkan. Pembangunan yang tidak merata, ketidakadilan, dan pendidikan yang minim menciptakan luka yang dalam. Kondisi inilah yang menjadi ladang subur bagi doktrin-doktrin dari luar. Ketika narasi tentang Israel bangsa pilihan yang sukses berjuang terus-menerus digaungkan oleh media-media Kristen internasional dan organisasi pro-Israel, narasi itu terasa begitu relevan. Israel dilihat sebagai simbol kekuatan dan harapan. Bagi sebagian orang Papua, mendukung Israel seolah menjadi cara untuk mengatakan, kami juga ingin kuat, kami juga ingin merdeka seperti mereka. Tak heran simbol-simbol Israel seperti bendera bintang Daud begitu mudah kita temukan di sana, dari atap rumah hingga di dalam gereja. Namun ada satu fakta penting yang seringkali tidak sampai kepada mereka. Kenyataannya, di beberapa tempat di Israel maupun Palestina, para misionaris atau pemuka agama Kristen justru sering mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari sebagian kelompok Yahudi. Banyak video beredar dari para turis yang menyaksikan sendiri bagaimana mereka dicaci, bahkan diludahi. Mengapa? Karena bagi kelompok ini, simbol Kristen dianggap sebagai ancaman dan pengingat luka sejarah penindasan terhadap kaum Yahudi di masa lalu. Tapi, ini menunjukkan sebuah ironi yang menyakitkan, seperti cinta bertepuk sebelah tangan. Bagaimana tidak? Dukungan membabi buta yang diberikan dari jauh ternyata mendapatkan respon yang menyakitkan. Karena itu, saat kita merasa bingung dan bertanya-tanya mengapa ada orang Indonesia yang mendukung Israel, maka ingatlah bahwa itu buah dari sejarah panjang ketidakadilan, luka batin, dan doktrin yang mengakar sejak ratusan tahun. Tugas kita bukan menghakimi, tapi mengajak mereka berpikir jernih. Apakah keyakinan kita membuat lebih peduli pada kemanusiaan, atau justru membenarkan perampasan, pembunuhan kepada warga sipil, wanita, dan anak-anak? Jika iya, mungkin ada yang salah dengan cara kita memahami ajaran tersebut. Karena musuh sejati semua agama bukanlah agama lain, melainkan ketidakadilan dan penindasan itu sendiri. Bagaimana menurut kalian?